Halo, selamat datang di Irwin Pratama Channel. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan coba untuk mereview sebuah iPhone jadul yang dimana iPhone ini sempat booming di sekitaran tahun 2014 mungkin ya. Ya, sekitar tahun 2014. Dan ini adalah iPhone 6 32 GB storage-nya, dan ini adalah X garansi iBox atau garansi resmi Indonesia. Dan gue dapat ini di harga yang cukup murah, yaitu di harga Rp500.000. Nah, karena kalau gue cek ya saat ini iPhone 6 32 GB di e-commerce, khususnya yang garansi X iBox, itu masih di angka 700, 800 atau bahkan sampai 1 jutaan gitu ya. Tapi ini gue dapet di angka Rp500.000. Ya memang pasti ada minusnya. Nanti akan gue kasih tahu minusnya di mana. Sambil kita coba lihat kondisi handphonenya seperti apa. Dan by the way ini gue belinya batangan ya. Jelas karena 500.000 nggak mungkin full set. Tapi yang jelas ini adalah garansi resmi X iBox dan emailnya pun sudah terdaftar di Kemenperin, sehingga gue bisa pakai kartu Indonesia secara bebas gitu ya. Mau pakai provider apapun bisa, tidak akan terblokir emailnya. Dan ini adalah penampakannya, yaitu iPhone 6 Gold 32 GB. Dan kalau sekilas di sini lihat lumayan mulus ya dari sisi body handphonenya, dan ini terasa tipis banget dan juga ringan. Dan gue nggak nyangka sih bisa megang lagi iPhone 6 ini. Tapi di sini ada satu kekurangan yang baru gue temuin ya, yaitu dia tidak ada screw atau tidak ada baut ya yang ada di bawah atau di samping port charging. Nah itu satu kekurangan. Jadi gue anggap ini mungkin handphonenya memang sudah pernah dibongkar. Sekarang langsung aja nih, nanti akan gue kasih tahu minusnya ada di mana. Nah, untuk pertama kali dinyalain ini aman ya. Artinya tidak ada masalah, kita tinggal nunggu booting Apple logo warna hitam dengan background putih ya, karena memang ini warna depannya adalah putih. Jadi menyesuaikan gitu loh. Dan nah ini sekali lagi gue tunjukin bahwa screw-nya atau bautnya tuh tidak ada, kosong. Artinya ini bisa dengan mudah untuk terlepas harusnya. Dan kalau di sini kita lihat iCloud-nya juga kosong ya. Jadi gue bisa login dengan iCloud yang gue punya dengan bebas gitu ya. Kemudian kita lihat di pengaturan general di sini ya. Bahasanya masih bahasa Indonesia, dan di sini kita bisa lihat iOS-nya di 12.4.5, walaupun agak buram ya gambarnya, tapi nggak apa-apa. Dan kode belakang atau model serial number-nya ada di tulisannya, yaitu PA ya, artinya memang garansi resmi iBox. Nah sekarang gue akan kasih tahu ke kalian minus dari handphone ini tuh ada di mana, kenapa bisa sangat murah gitu ya, hanya Rp500.000. Nah, minusnya adalah ketika di charging ya, dia akan keluar tulisan this accessory may not be supported, atau aksesoris ini mungkin tidak didukung. Padahal aksesoris yang gue pakai atau kabel charger yang gue pakai itu adalah kabel charger original iPhone gitu ya, iPhone bawaan gue yang iPhone 11 gitu loh. Dan di sini gue juga udah masuk ke iCloud gue, jadi aman. Ini udah jadi hak milik gue ibaratnya ya. Walaupun tadi minus utamanya adalah yaitu si port chargingnya yang tidak bisa karena tulisannya may not be supported tadi ya kalau nggak salah. Nah kemudian gue juga sedikit cek seluler ya, aman semuanya menggunakan Bayu. Dan ini kartu selulernya nggak di close atau nggak dikeluarin sama pihak sellernya, nggak tahu kenapa. Untuk software update, nah ini masih bisa mentok di 12.5.7, artinya masih bisa gue update lagi. Oke, sekarang gue mau coba update dulu nih, kali aja ya kan penyebab utama dari
port charging yang nggak bisa digunakan karena tidak support tadi mungkin dikarenakan iOS-nya yang belum diupdate ke paling terbaru. Dan by the way ini kita bisa lihat juga yaitu dari sisi baterai health-nya ya. Baterai health-nya 75% artinya sudah harus service. Oke. Sekarang di sini gue mau coba install atau update ya. Update software menggunakan aplikasi Trio Tools. Nah, dimana di sini gue mencoba untuk mendownload Trio Tools-nya dulu beserta iTunes ya. Entah nanti pakai yang mana yang lebih efektif. Tapi ya nanti kita akan coba lihat. Dan di sini gue akan download langsung softwarenya melalui website IPSW ya, kalau nggak salah nama websitenya. Nah di sini gue langsung pilih aja untuk iPhone 6 dengan updatean paling terbarunya hanya mentok di 12.5.7 ya. Sangat disayangkan sebenarnya karena kakaknya 6S itu masih bisa diupdate sampai ke iOS 15. Jadi rentangnya lumayan jauh ya antara iPhone 6 dan juga 6S. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah sekarang di sini gue lagi coba-coba ya untuk nge-flash atau nge-install ulang ya, atau istilahnya update iOS ya. Kenapa gue menggunakan metode menggunakan PC ya dibandingkan melalui OTA ya, melalui langsung dari handphonenya? Karena waktu tadi gue mau update melalui OTA atau on the air melalui handphonenya, itu ternyata ada notifikasi bahwa gue nggak bisa update ketika baterainya itu di bawah 50%. Nah makanya di sini gue coba usahain menggunakan laptop update-nya. Dan tahu nggak, ini ketika gue update ya, baterainya itu udah tersisa tinggal 10%. Gue jujur panik cuy. Ini kalau misalnya lagi di tengah jalan gue update software tiba-tiba handphonenya mati, kelar sih gitu loh ya. Dan by the way walaupun tadi dia nggak bisa di charge ya, tapi dia tetap bisa connect ke laptop, artinya tetap bisa terbaca di Trio Tools-nya. Dan di sini berhasil ya, congratulations, the clean apa tadi tulisannya ya, berhasil di flash ya intinya ya. Dan harusnya ini gue udah bisa untuk dapat updatean terbaru ya, yaitu di 12.5.7. Nah nanti kita lihat nih apakah permasalahan dari chargingnya bisa beres setelah update software. Nah di sini sudah mulai terbaca lagi di laptopnya, udah mulai terbaca lagi di sini iPhone-nya. Oke, tinggal kita tunggu aja. Nah di sini kalau kita lihat ya di iDevice-nya ini iCloud ada baterai life-nya di situ 75% ya, memang harus diganti, dan statusnya tetap not charging di sini. Artinya ya sudah, berarti bukan softwarenya yang bermasalah kalau seperti ini. Kalau dari kesimpulan gue ya, karena harusnya jika dia sudah berhasil di flash ulang, harusnya tuh masalah ini mungkin bisa hilang ya. Karena salah satu cara yang gue baca dari forum-forum gitu ya adalah dengan nge-flash ulang atau nge-update softwarenya. Mungkin ada bugs dari software sebelumnya yang ngebuat dia jadinya nggak bisa nge-charge gitu. Tapi ternyata setelah gue update software tetap tidak bisa. Bahkan ini baterainya cepat banget turunnya ya. Dari 5% tadi langsung jadi 2%. Ya memang karena baterainya ini sudah harus diganti. Ya tadi ada statusnya service gitu ya, karena baterai health-nya di 75%. Nah nanti akan gue update lagi. Kemudian di sini semoga aman ya. Di sini sampai sejauh ini walaupun tadi baterainya tinggal 2% dan oke, berhasil masuk ya, tapi langsung mati. Ya di sini kita bisa lihat ya. Jadi karena memang baterai handphonenya tadi udah sekarat banget dan ini tiba-tiba jadi ada 3%. Nah jadi permasalahannya adalah yang berikutnya. Jadi ketika dia mati, dia itu bisa ngisi. Nah nih kayak gini, tiba-tiba udah 8%.
tapi ketika handphonenya nyala dia nggak ngisi lagi, dia berhenti untuk mengisi. Jadi ibaratnya chargernya ini berfungsi ketika dia lowbat, ketika dia mati layarnya gitu loh. Nah ketika layarnya dinyalain dia nggak masuk arus listriknya. Jadi dia akan masuk arus listrik itu ketika pertama kali dicolokin gitu ya. Tapi abis itu hilang lagi arus listriknya gitu. Dan balik lagi tulisannya, this accessory may not be supported. Oke, jadi itu ya pengalaman gue untuk unboxing iPhone 6 32GB X garansi iBox yang gue beli di harga Rp500.000. Memang di sini harganya murah, cuma ada satu masalah yang di sini cukup mengganjal, yaitu port chargingnya tidak bisa digunakan. Gue udah tes di fungsi-fungsi yang lainnya seperti speaker, kamera, kemudian telepon ya, itu semuanya berjalan lancar ya, so far berjalan lancar. Nah mungkin nanti untuk video selanjutnya gue akan coba untuk servis iPhone ini di salah satu tempat servis iPhone yang mungkin cukup terkenal juga ya, walaupun ini bukan tempat servis resmi ya dari iPhone-nya, cuma kata orang-orang ini sih lumayan bagus dan lumayan terjangkau harganya. Nah, gue pengen kesana, nanti kita lihat kira-kira permasalahannya tuh ada di mana dan berapa biaya yang bisa gue keluarkan untuk membuat si iPhone ini berhasil sehat lagi seperti sedia kala gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini aja untuk video kali ini ya. Dan ini footage video yang sama kayak di awal, gue nggak punya footage video lainnya lagi sebenarnya terkait si HP ini. Jadi gue taruh footage video di awal ke bagian akhir ini aja, nggak apa-apa. Dan kita kan coba di next video kita lihat apakah permasalahan yang sebenarnya dialami sama si iPhone dan kira-kira berapa budget yang harus dikeluarkan untuk menservis si iPhone ini gitu ya. Oke, jadi cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. See you guys. Wassalamualaikum.